Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan yang bisa sangat membantu Bapak Ibu, ya, yaitu kenapa agama Buddha itu memiliki banyak aliran, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha tidak pernah membuat aliran. Sang Buddha ya hanya mengajar dharma, mengajar hukum alam semesta. Kemudian setelah beliau Mahaparinibbana, setelah beliau wafat, baru muncul yang namanya aliran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa ketemu Sang Buddha, lalu Bapak Ibu tanya, ya, Sang Buddha, apa bedanya Mahayana dengan Theravada? Apa bedanya Theravada dengan Tantrayana? Sang Buddha akan kembali nanya Bapak Ibu, apa itu Theravada? Apa itu Mahayana? Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, hanya dalam waktu 100 tahun setelah Sang Buddha wafat, agama Buddha berkembang menjadi 18 aliran. Mengapa demikian? Karena zaman Sang Buddha dulu itu tidak ada buku, tidak ada pencatatan di kertas. Jadi semua ajaran Sang Buddha itu dihafal Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah Sang Buddha Mahaparinibbana atau Sang Buddha wafat, berkembanglah teknik-teknik menghafal ajaran Sang Buddha. Jadi bermula dari beda guru, beda cara menghafal, beda guru, beda cara pengelompokan ajaran Sang Buddha, muncullah aliran-aliran. Maksudnya apa? Kan ajaran Sang Buddha itu banyak sekali. Sang Buddha mengajar 45 tahun. Betul ya? Bagaimana caranya menghafal sesuatu yang sebanyak ajaran 45 tahun? Tentu harus dikelompokkan. Mari kita lihat bagaimana Theravada mengelompokkan ajaran. Aliran Theravada mengelompokkan ajaran dengan yang panjang dengan yang panjang, yang menengah dengan yang menengah, yang pendek dengan yang pendek. Itu ciri khas kita menghafal ajaran. Maksudnya apa Bante? Baik, saya tanya ya. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, artinya 3 keranjang. Kenapa disebut 3 keranjang? Karena sutta itu ditulis di daun lontar. Daun lontar itu tebal sekali, sangat tebal. Kalau kita sekarang HVS tidak terlalu tebal. Bahkan ada kertas khusus yang sangat tipis ya, yang biasanya digunakan di kitab-kitab suci. Tetapi kitab suci agama Buddha ada yang bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kitab suci agama Buddha yang bahasa Inggris, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, itu kertasnya tipis sekali. Di Indonesia belum ada yang jual. Belum ada yang jual. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita masih pakai kertas yang cukup tebal ini, Parita biru ya, ini kertas tebal. Bapak Ibu Saudara, karena ajaran Sang Buddha ditulis di daun lontar dan itu tebal sekali, kemudian disimpannya di keranjang, kita sebutnya 3 keranjang, Tripitaka. Penulisan pertama kitab suci itu adalah 500 tahun setelah Sang Buddha wafat. Itu artinya Sang Buddha juga belum pernah mendengar istilah Tripitaka pada zamannya. Jadi kalau Bapak Ibu punya mesin waktu, kembali ke 2600 tahun yang lalu, tanya Sang Buddha boleh minta Tripitaka? Sang Buddha juga bingung, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, sekarang kita punya sistem 3 keranjang. 3 keranjang ini mengelompokkan 3 hal. Sutta, Winaya, Abhidhamma. Kalau Bapak Ibu bingung tidak apa-apa. Sutta, khotbah. Winaya, aturan-aturan. Abhidhamma, ajaran filosofis, ya, yang dikatakan diajarkan kepada para dewa. Jadi ada 3 grup. Khotbah, aturan, ajaran untuk para dewa. Oleh karena itu, sutta itu sangat populer. Kenapa? Karena aturan ini semua untuk bhikkhu. Dan ajaran para dewa ini biasanya di zaman Sang Buddha diajarkan untuk para dewa. Oleh karena itu manusia fokus pada ajaran untuk para manusia.
disebut sebagai suta. Suta artinya benang. Karena setelah dicatat di daun lontar, daun itu dijahit dengan benang. Bapak Ibu Saudara, setelah itu suta dikelompokkan jadi 5 grup. Kalau saya jelaskan 5, saya khawatir Bapak Ibu besok lupa juga. Saya ambil yang Bapak Ibu ingat. Khuddaka Nikaya, kelompok pendek. Apa kelompok pendek? Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca kitab Dhammapada, betul? Syairnya pendek-pendek semua, ya. Ada yang belum pernah baca Dhammapada? Kalau ada nanti cari di wihara ya, karena itu buku yang saya pikir umat Buddha harus pernah baca. Nggak baca semua pun, baca dah 20 biji ya. 20 bulir. Nah, Anda akan merasakan, oh seperti ini nasihat-nasihat pendek Sang Buddha. Lalu Bapak Ibu Saudara, itu yang pendek. Nanti ada yang lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Paling panjang namanya Digha Nikaya. Satu artikel bisa 30-an halaman. Bapak Ibu Saudara, setelah dikelompokkan seperti itu, dulu para biku diminta menghafal. Dibagi grup. Ya, grup yang hafal yang panjang-panjang, Digha Nikaya. Grup yang hafalnya menengah, nggak panjang-panjang banget, namanya Majjhima Nikaya. Lalu grup yang lebih pendek lagi, ada Samyutta dan Anguttara. Grup yang paling pendek, Khuddaka Nikaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan ini semua murid Sang Buddha, dibagilah. Siapa mau yang Digha, siapa mau belajar Majjhima. Saya cepat-cepat daftar Bapak Ibu, Dhammapada aja. Ya. Bapak Ibu Saudara, muncul 18 aliran agama Buddha karena teknik mengelompokkan ajaran Sang Buddha beda-beda. Kita Theravada tekniknya panjang dengan panjang, pendek dengan pendek. Tidak tahu 17 yang lainnya mengelompokkan seperti apa. Mungkin ada yang mengelompokkan, kalau pelajaran mengenai hukum karma semua. Pelajaran mengenai kanda semua. Pelajaran mengenai nibbana semua. Jadi dikelompokkan seperti ensiklopedia. Mungkin ada yang seperti itu. Kita ada yang seperti itu, tapi hanya satu buku. Namanya Samyutta. Ya, Bapak Ibu Saudara, setelah itu agama Buddha bergerak, berkembang dan berkembang. Malam hari ini kita akan belajar 3 alasan terbesar muncul aliran-aliran baru. 3 alasan terbesar ya. Alasan yang pertama, karena budaya dan agama setempat. Jadi kan para biku bergerak Bapak Ibu, berjalan dari satu desa ke desa yang lain, dari kota ke kota yang lain. Akhirnya agama Buddha menyebar Bapak Ibu. Dari India naik ke atas. Di atas ada apa? Di atas ada China, Korea, Jepang. Agama Buddha turun ke bawah. Di India ada pulau kecil di bawah India namanya Sri Lanka. Setelah beratus-ratus tahun, ajaran dari Sri Lanka dibawa dengan kapal laut menyeberang ke Thailand. Berkembang di daerah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja. Lalu turun ajarannya ke Indonesia. Masuk ke Indonesia itu lewat jalur laut. Lalu agama Buddha masuk ke Indonesia Bapak Ibu. Agama Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur maritim. Aliran yang paling dekat ke Indonesia itu sebenarnya Theravada. Tapi agama Buddha masuk pertama kali ke Indonesia adalah Mahayana. Karena jalur maritim. Berkembanglah agama Buddha. Bapak Ibu Saudara, ketika agama Buddha tiba di satu tempat, setiap tempat itu sudah punya agama dan budayanya masing-masing. Oleh karena itu, agama Buddha yang tiba di tempat tersebut mulai berubah bentuk. Saya beri contoh. Agama Buddha tiba di Tiongkok. Di Tiongkok itu sudah ada 2 ajaran besar, Taoisme dan Konghucu. Lalu agama Buddha yang masuk ke Tiongkok sangat dipengaruhi oleh 2 ajaran ini. Salah satunya adalah Taoisme. Jadi para pertapa Taoisme itu semuanya vegetarian. Sehingga ketika agama Buddha masuk ke Tiongkok, kalau para biku tidak vegetarian, ajarannya tidak mau didengar. Ya, akhirnya para biku juga ikut vegetarian.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika agama Buddha masuk ke Tibet, di Tibet itu sudah ada juga dua agama besar. Agama Tantra dan agama Bon. Lalu agama Buddha yang masuk di daerah Tibet juga berubah. Hari ini kita sebut Tantrayana, yaitu agama Buddha yang dipengaruhi oleh dua ajaran besar sebelumnya. Seperti itulah agama Buddha pelan-pelan beradaptasi dengan daerah setempat. Ya, selain agama juga budaya. Kalau budaya lebih banyak lagi yang bisa dibahas. Nomor 2 Bapak Ibu, pengaruh para raja. Raja itu selalu punya kuasa yang sangat luar biasa. Apapun yang beliau ingin ganti, ajaran itu bisa terganti. Bahkan kitab kalau beliaunya mikir, oh yang ini coret aja, ya kitab itu tercoret. Ya, pada zaman dulu siapa yang berani melawan raja? Kalau zaman sekarang kita sudah tidak banyak menemukan raja yang benar-benar super powerful. Ya, di Thailand masih kerajaan, tapi di Thailand pun sudah menggunakan hukum negara. Yang melindungi raja hanyalah undang-undang di mana raja tidak boleh dihina. Apabila dihina ada undang-undangnya. Tetapi raja sudah tidak bisa seperti dulu. Ya, tidak suka dengan seseorang, dia bisa nunjuk saja. Ini orang dihukum, tidak bisa ditanya. Kenapa? Namanya raja, penguasa tempat. Ya, zaman sekarang pelan-pelan berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, raja punya kuasa untuk mengubah satu ajaran. Ini juga terjadi Bapak Ibu, contohnya zaman dulu ketika agama Buddha tiba di China, tiba di Tiongkok, agama di Tiongkok itu beberapa zaman rajanya berganti. Kadang rajanya itu menganut Taoisme, kadang rajanya menganut Buddhisme. Salah satu raja yang sangat terkenal mengembangkan agama Buddha di China adalah Liang Wuti. Ya, namanya Liang Wuti. Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada seorang raja yang dia menganut ajaran Buddha. Lalu Bapak Ibu, ini saya mendengar ada suara di tangga ya. Kita tunggu dulu siapa yang tiba ya. Karena dulu saya ingat Bapak Ibu Saudara, malam-malam nonton TV jam 2 pagi. Rumah saya tangganya tangga kayu. Terus ada suara tuk, 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 tuk. Saya tunggu. Begitu suaranya tiba di atas, nggak ada siapa-siapa. Ya. Silahkan Bu ya. Cepat-cepat saya lihat tangganya, kemana orang itu ya. Dan semua orang sudah tidur. Dan benar-benar ada suara, tidak ada orangnya ya. Terus bagaimana Bante? Ada suara tidak ada orangnya, sudah jam 2 pagi. Cepat-cepat tutup TV, masuk kamar, kunci pintu, tutup lampu, tidur pakai selimut 2 gitu ya. Nah. Jadi waktu saya kecil saya itu aneh. Kalau saya takut hantu, lampunya saya tutup semua. Umumnya orang kalau takut hantu maunya terang ya. Nah, kalau saya terbalik. Kalau saya takut hantu, saya tutup semua lampunya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya berpikir hantunya pun tidak bisa lihat saya. Betul toh? Nah, jadi kalau Bapak Ibu takut hantu, Bapak Ibu nyalain semua, keliru. Hantunya lihat, ini yang mana yang mau saya cekek ini, ya toh? Nah, saya tutup semua lampunya. Dan waktu saya kecil, saya udah lupa itu kelas berapa, saya kreatif. Karena dulu itu filmnya ngeri-ngeri loh. Nggak tahu kalau sekarang. Dulu ada kisah misteri. Iya. Jadi nontonnya itu sambil ini, nutup mata gini. Ya, saya belum SMP itu, jangan-jangan saya masih SD kelas 3 atau kelas 4 ya. Bagi saya itu ngeri sekali. Terus dulu ada pemburu hantu ya. Tapi pemburu hantu nggak ngeri. Yang benar-benar ngeri itu Kismis ya. Atau film-film hantu Thailand. Bapak Ibu Saudara, dulu kalau saya sangat ketakutan, caranya begini. Saya cari guling 2. Terus saya tidur, ranjang itu kan besar. Tak susun itu guling. Terus ditutup pakai selimut. Semua ditutup pakai selimut. Saya juga tutup pakai selimut. Lampu tutup semua. Jadi kalau hantunya mau nyekek, salah orang nanti. Ah, ada cekeknya guling. Nah. Itu saya kreatif Bapak Ibu ya.
Nah, dan kalau saya sudah ini guling-guling, dan di rumah saya guling banyak sekali. Nah, guling, tutup semua pakai selimut. Nah, saya sudah seneng. Nah, dalam hati saya berpikir, kalau hantunya masih datang, dia bingung yang mana. Terus dia lihat rame, nggak jadi dah gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan ya. Satu ketika Bapak Ibu, rajanya Buddhis. Lalu dia melihat, kok para bante sebagai gurunya setiap pagi meminta makanan di jalan. Betul ya? Namanya Pindapata. Raja ini berpikir, lah kalau begitu muka saya mau taruh di mana? Masa guru saya minta makan di jalan? Padahal sebenarnya itu adalah latihan untuk para biku, betul ya? Untuk tidak memilih makanan, dapat apa makan apa. Yang kedua, agar biku bisa mengembara ya. Lalu raja tidak suka. Rajanya bilang, mulai hari ini para biku tidak boleh minta makanan di jalan. Habis dah Pindapata, nggak ada lagi. Oleh karena itu kalau kita ke wihara-wihara dengan tradisi Tiongkok, Anda lihat. Mereka sembayangnya itu memukul sebuah benda, betul? Sadar nggak bentuk bendanya seperti mangkok? Betul ya? Cuma ukurannya ada yang kecil, ada yang gede banget gitu. Kenapa bentuknya seperti mangkok? Iya, itu adalah mangkok. Itu adalah patah pada awalnya. Pada awalnya ya. Itu adalah cara para guru mengingatkan murid-murid mereka, dulu kita juga Pindapata. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, para biku pakaiannya nggak bagus. Raja juga nggak mau begitu. Lalu raja berpikir apa? Guru saya pakaiannya harus bagus. Sejak itu para guru-guru besar, biku-biku besar, bajunya itu dijahit dengan benang emas. Betul? Kalau saudara-saudari nonton film Shaolin, nah gurunya yang paling tua kan emas toh? Iya, pakai benang emas. Kalau saya juga pakai benang emas Bapak Ibu, besok viral. Ya, lusa dipecat ya. Bapak Ibu Saudara, raja bisa mengubah satu ajaran. Saya belajar di Thailand hampir 4 tahun, menemukan hal yang lucu. Di Thailand, kasta itu ada 4. Kasta yang tertinggi adalah Brahmana ya. Nomor 2 adalah Kshatriya. Berarti raja dengan pertapa siapa lebih tinggi? Pertapa. Karena Brahmana nomor 1, Kshatriya nomor 2, Waisya nomor 3, Sudra nomor 4. Kalau Anda jawab itu, Anda salah kalau di Thailand. Udah diganti sama rajanya. Kshatriya nomor 1, Brahmana nomor 2. Sekarang siapa bosnya? Raja ya, Brahmana nomor 2 ya. Jadi beneran di Thailand itu raja tetaplah yang tertinggi. Tetapi raja memberi penghormatan kepada para biku ya. Jadi kalau ada upacara besar, Waisak, Katina, raja juga namaskara. Tapi dia tidak namaskara di lantai, ada kursinya. Ya, sedikit lebih tinggi. Dan di Thailand suasana kerajaan itu masih sangat mirip dengan di TV-TV Bapak Ibu. Jadi waktu saya kecil nonton itu film-film kerajaan, raja sudah datang. Betul ya? Nah itu kan kita cuma lihat di film ya. Saya benar-benar merasakan itu ketika di Thailand. Setiap Waisak atau Katina, raja akan datang. Dan kalau raja mau datang, repot sekali. Repot sekali. Semua jalan diblokir. Tidak ada kendaraan. Tentara di mana-mana. Seminggu sebelum raja datang, tentara itu sudah mondar-mandir di wihara kami. Sudah ronda. Lalu, sehari pagi sebelum raja tiba, raja biasa datangnya sore. Pagi, bahkan sehari sebelumnya, jadi kemarin sore, semua pintu dan jendela di depan wihara, bahkan dalam jarak mungkin setengah kilometer, harus tutup semua. Jadi jendela harus tutup semua. Kenapa? Takut ada sniper. Beneran? Tutup semua. Seperti itulah persiapannya. Lalu rakyat berkumpul. Semuanya duduk di tikar, duduk di lantai. Raja itu ditandu dari istana datang ke tempat kita. Makanya tibanya sore. Berangkatnya pagi, tibanya sore.
Bapak Ibu Saudara, ketika raja tiba, itu nanti ada alat musik ya. Lalu ada juga panggilan seperti raja sudah tiba, tapi panggilannya berbeda. Lalu seluruh orang Thailand akan mengatakan satu kalimat Song Pra Cheren, ya artinya semoga raja penuh berkah. Tetapi dengan nada yang sangat mengharukan. Jadi begitu itu sudah diucapkan oleh masyarakat, itu suaranya menggema semua. Lalu bulu kuduk kita nanti berdiri semua. Seperti itulah suasananya. Sulit saya gambarkan ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, semua orang tidak berani. Nah ini ada suara anak-anak ya. Ya, kita tunggu dulu dedeknya naik ya. Nah, Bapak Ibu dengar juga ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua bilang nggak ada Bante. Nah, nanti malam saya tidur pakai selimut. Nah, lalu Bapak Ibu, semua orang Thai tidak berani melihat raja. Jadi ketika raja datang, semuanya nunduk. Nggak ada yang berani melihat raja. Yang bisa melihat raja hanya dua. Satu, biku. Biku duduk di kursi. Nah, jadi begitu raja datang, kami juga duduk rapi-rapi. Kenapa Bante? Banyak kamera. Nah, masuk TV Bapak Ibu ya. Cuman enggak masuk SCTV gitu. Nah, channel TV3 kalau di sana, TV3, TV7 ya. Jadi saya nggak bisa telepon ke orang rumah, "Mak, saya masuk TV." Nggak bisa, mak saya nggak nonton, betul ya? Semua duduk rapi begitu. Begitu raja tiba, kita bikulah yang bisa benar-benar melihat semua prosesi itu. Rakyat menundukkan kepala. Yang kedua siapa Bapak Ibu? Orang luar negeri. Orang luar negeri mah nggak ikut, betul ya? Jadi orang luar negeri mah lihat raja seperti ini aja. Tapi raja juga senang. Dia tahu kalau itu pasti orang luar negeri. Ya, dulu saya pernah mendengar dari umat Buddha, entah berapa tahun yang lalu, mungkin kalau dari jarak hari ini udah 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Umat Buddha Indonesia pergi ke Thailand, acara apa saya tidak tahu, dia ketemu raja yang sebelumnya, raja yang ke-9. Dan dia tidak sadar, ketika raja lewat cuma dia sendiri yang melihat, dia nggak tahu. Karena tiba-tiba rajanya berhenti, lalu tanya, "Where you come from?" Kamu datang dari mana? Indonesia. Nah, rajanya juga hangat sekali menyambut orang dari Indonesia. Karena yang berani melihat cuma orang luar negeri. Ya. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara. Kemudian setelah raja tidak mengizinkan para biku pindah patah, oleh karena itu para biku di Tiongkok mulai bercocok tanam sendiri. Ya. Dan berubahlah cara hidupnya. Itulah bagaimana raja mempengaruhi satu ajaran. Tidak mengherankan ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang bisa memberi pengaruh pada satu ajaran adalah guru besar setiap zaman. Ya, inilah yang cukup banyak berkontribusi pada munculnya aliran-aliran baru. Karena setiap zaman ada guru-guru yang menambah kitab pada ajaran Buddha. Kitab itu disebut kitab komentar. Di setiap aliran akan ada kitab komentar dan isinya berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kita kembali ke ajaran Sang Buddha tidak mungkin berbeda. Yang berbeda apa? Ajaran para guru. Nah, itulah akhirnya agama Buddha menjadi sangat banyak aliran. Aliran tidak hanya 3 Bapak Ibu. Yang besar itu 3. Theravada, Mahayana, Tantrayana. Di dalam Mahayana itu banyak lagi ya. Ada aliran Tiantai, Zen, Sukhavati, Pure Land ya. Dan yang lainnya Anda cek sendiri di Google ya. Ya. Lalu Tantrayana juga alirannya banyak lagi, Gelugpa, Sakyakpa, kemudian banyak sekali. Tapi saya tidak hafal ya. Kok Bante tidak hafal? Lah saya kan Theravada ya. Saya tidak hafal, tidak bisa disalahkan ya. Ya, Sakyapa, Gelugpa, dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, guru-guru besar inilah menulis kitab-kitab baru dari masa ke masa. Kemudian ajaran pelan-pelan terbawa ke arus yang berbeda. Maksudnya apa Bante? Kadang-kadang semua itu adalah ajaran Buddha. Karena setiap guru itu pasti punya ketertarikan yang berbeda. Contoh, kita cerita 10 biku STI.
Sama-sama biku STI, Sangga Theravada Indonesia. Guru-guru ini, bante-bante ini punya ketertarikan ajaran yang berbeda. Contoh, ada bante yang senang sekali Paticca Samuppada, 12 rantai nidana. Senang sekali. Setiap kita memberi pertanyaan apa, beliau akan kembali di dalam 12 rantai nidana seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada biku yang senang sekali 4 kebenaran mulia. Kita nanti nanya apa, beliau kaitkan ke 4 kebenaran mulia. Ada biku yang senang sekali jalan mulia berunsur 8. Nah, jadi ketertarikan setiap guru itu berbeda-beda. Tetapi itu semua masih dalam lingkup ajaran Sang Buddha. Tetapi kitab komentar kadang bisa muncul ajaran baru yang benar-benar Sang Buddha juga tidak menjelaskan itu. Ya, baik. 3 itulah Bapak Ibu Saudara mewarnai bagaimana aliran-aliran yang baru itu muncul. Apa 3 itu Bapak Ibu? Yang pertama, agama dan budaya setempat. Yang kedua, raja dan penguasa ya. Yang ketiga, guru-guru besar ya. Baik Bapak Ibu Saudara, apa esensi yang ingin saya sampaikan dari penjelasan ini? Yang pertama, oleh karena itu Bapak Ibu harus tahu 3 ajaran dasar ya. 3 ajaran dasar ini, kalau tidak ada 3 ini, tidak bisa disebut agama Buddha. Jadi sekarang kan aliran sudah banyak. Bagaimana semuanya masih disebut agama Buddha kalau masih ada 3 ini? Apakah 3 ini? 1, baik dan buruk. Dalam agama Buddha mengajarkan kebaikan, menjauhi kejahatan, menjauhi keburukan. Nomor 2, harus memiliki ajaran hukum Kamawipaka. Ya. Yang pertama, maaf, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, baik dan buruk dan hukum karma. Ya, karena hukum karma itu bercerita baik berbuah kebahagiaan, buruk berbuah penderitaan. Dan yang ketiga, 4 kebenaran mulia. Itulah pelajaran kita dalam kertas ini, 4 kebenaran mulia. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena saya tidak membahas ini, besok juga jadinya tidak membahas ini. Bapak Ibu silakan nanti pulang, buka saja rekaman dari Wihara Mahasampati. Ya, semoga Bapak Ibu tidak lupa. Ya, Bapak Ibu bisa nonton di YouTube channel Wihara Mahasampati. Mereka rekam dengan sangat-sangat bagus. Ya, dan setiap video yang diputar itu juga mereka langsung masukkan ke dalam frame video. Jadi bukan video diputar, direkam. Tapi langsung sudah mereka masukkan. Bapak Ibu langsung seperti nonton sendiri dari YouTube. Begitu ya. Ya, ada 2 tempat yang merekam ya. Yang pertama Wihara Mahasampati. Yang kedua Wihara di Tanjung Pinang VGV ya, Wihara Gunawijaya. Tapi saya pikir yang di Mahasampati lebih bagus, tapi tidak tahu karena saya tidak cek secara mendetail ya. Saya sengaja ngomong ulang-ulang supaya Bapak Ibu ingat ya. Di sana ada pelajaran 2 hari Bapak Ibu, SPD hari 1 dan hari 2 membahas ini, 4 kebenaran mulia ya. Nanti saya kirimkan PDF-nya yang lengkap ya ke siapa yang broadcast acara? Ibu ya. Ya, nanti boleh di broadcast ke teman-teman. Ya, silahkan belajar sendiri di rumah kapan ada waktu. Bapak Ibu Saudara, ketika ajaran itu masih memiliki 3 hal ini, itulah masih kita sebut sebagai agama Buddha. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini bagian terakhir dari topik ini. Lalu bagaimana posisi Theravada, Bante? Karena hari ini kita bergabung di Sangga Theravada Indonesia. Betul ya? Baik. Theravada memiliki banyak kelebihan. Iya, karena yang ceramah Bante Theravada. Kalau jual kecap kan pasti kecap saya nomor 1 ya. Lah iya ya. Tapi ada alasan-alasannya ya. Ada alasan-alasannya. Yang pertama, satu ketika agama Buddha di India itu hilang Bapak Ibu. Lenyap. Saya ulangi, agama Buddha di India satu ketika lenyap. Kenapa? Karena India diserang oleh Turki. Bahkan hanya di satu tempat Bapak Ibu namanya Wihara Mahanalanda terbunuh 10.000 biku. Satu tempat.
Siapa yang berani menjadi biku? Tidak ada. Setelah itu agama Buddha punah di India. Kenapa saya katakan punah? Karena sampai hari ini pun hanya tersisa 0,7% warga India yang Buddhis. 0,7% ya. Ya, untung bukan 0,4%. Kalau 0,4% dibulatkan jadi 0. Karena kalau di matematika di bawah 0,5 jadi 0. 0,7% dibulatkan jadi 1. Ya, masih eksis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, beruntungnya ada agama Buddha aliran tua yang disebut aliran Theravada sudah berhasil tapi sudah berhasil menyebar sampai ke Sri Lanka. Sri Lanka itu pulau kecil yang terpisah dengan India. Lalu Sri Lanka bukan tidak diserang, Sri Lanka juga diserang, tapi penyerangnya gagal. Mereka datang dengan kapal, dengan prajurit dan alat perang sudah siap dan standby untuk menyerang. Tetapi begitu mereka menyeberang ke Sri Lanka, orang Sri Lanka sudah nampak kalau akan ada kapal yang datang. Dan ketika India diserang, pasti kabar sudah tiba sampai ke Sri Lanka. Sri Lanka punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Dan karena mereka pulau terpisah, prajurit yang datang juga terbatas. Karena hanya sebanyak kapal, betul ya? Lalu Bapak Ibu Saudara, zaman dulu mereka berperang, kalau mereka naik kapal, kapalnya itu biasanya diisi senjata dan kuda. Sehingga mereka tidak lagi bisa membawa banyak makanan. Inilah teknik para masyarakat di Sri Lanka zaman dulu. Begitu penyerang itu datang, mereka simpan semua makanan yang bisa disimpan. Jadi semua buah kelapa di pokok itu diambil semua, tanam di tanah. Pokoknya mereka buat satu pulau itu tidak ada makanan. Yang ada makanan yang mereka saja yang tahu makanan disimpan di mana. Begitu penyerang datang, mereka harus cepat-cepat membuat camp, mencari makanan. Gak ada makanan Bapak Ibu. Pulanglah mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sangat mirip dengan biku. Kalau Bapak Ibu ingin saya pulang, gampang saja. Pagi dan siang tidak ada yang dana makan. Betul ya? Coba lihat. Bantenya bisa bertahan selama apa? Mari kita bertarung, ya. Antara tekad dengan lemak, Bapak Ibu. Tapi Anda keliru, saya bawa lemak banyak sekali. Nah, 3 bulan pun selama ada air dan garam, mungkin saya masih hidup, Bapak Ibu ya. Ya. Manusia itu bisa berpuasa untuk waktu yang sangat lama selama ada air dan garam. Tidak percaya? Cek di Google. Orang yang berhasil puasa paling lama di dunia 1 tahun lebih Bapak Ibu. Anda nanti cek ya, longest fasting record in the world. Nggak tahu kalau tulis pakai bahasa Indonesia keluar nggak? Ya, orang yang puasa paling lama di dunia. Kalau tulis pakai bahasa Inggris keluar. Ya, world of record gitu ya, longest fasting in the world. Itu orangnya dari super gemuk jadi kurus. Jadi dia puasanya hampir 400 hari mungkin. Atau 380-an hari. Ya. Ada yang ketik-ketik di handphone? Belum ada ya? Nggak apa-apa, nanti di rumah aja ya. Ya. 380 hari tapi dia benar-benar dikawal sama dokter. Jadi dia tidak mengkonsumsi apapun kecuali multivitamin dan mineral. Ya. Jangan ditiru Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tiru jangan salahkan saya. Saya hanya menjelaskan rekor dunia. Ya. Tidak memotivasi Anda untuk puasa 380-an hari, tidak ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sama ya kalau Bapak Ibu saya pagi tidak ada yang dana makan, siang tidak ada yang dana makan, lama-lama saya pulang Bapak Ibu ya. Ya. Atau kita berlomba ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi Theravada akhirnya adalah salah satu aliran yang paling kuno. Kalau kuno kenapa Bante? Apa bangganya kuno begitu ya? Kalau kuno artinya paling dekat dengan praktek Sang Buddha yang original. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana Sang Buddha dulu berpraktek, itu sangat dekat dengan praktek Bhikkhu Theravada. Oleh karena itu praktek Bhikkhu Theravada jadinya itu termasuk sangat sulit, ya. Termasuk sangat sulit. Banyak sekali aturan-aturan yang ada di Theravada belum tentu ada di aliran lainnya. Tetapi setiap aliran tentu punya winaya sendiri yang beradaptasi dengan masing-masing tempat. Ya, itu Bapak Ibu Saudara mengenai Theravada. Saya lanjut ya, sebelum saya jawab pertanyaan dari Ko Adri ya mengenai berhala ya. Ini menarik sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Menarik sekali. Sekarang Sang Buddha menentukan cara makan para bhikkhu adalah dengan pindapata. Betul Bapak Ibu Saudara? Adalah dengan pindapata. Para bhikkhu membawa bowl, mangkok, jalan, dan nanti masyarakat memberi makanan. Kalau di India dulu Bapak Ibu Saudara, pindapata itu sangatlah tidak merepotkan warga. Kenapa? Karena sebenarnya pindapata itu umat berdana 1 sendok pun boleh. Jadi di rumah masa apa itu yang didanakan. Jadi kalau Bapak Ibu di zaman India dulu ada bhikkhu lewat, atau Bapak Ibu sengaja menunggu bhikkhu datang, di rumah kebetulan masaknya bubur ayam, dananya bubur ayam 1 sendok boleh. Kalau bhikkhunya 3 ya 3 sendok. Memberatkan rumah enggak Bapak Ibu? Tidak. Jadi tidak memberatkan siapapun. Lalu bantainya apakah cukup 1 sendok? Enggak apa-apa. Bhikkhunya kan jalan lagi. Nanti dikumpulkan dari satu rumah ke rumah yang lain, 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok. Setelah dirasa cukup, bhikkhunya kembali makan di wihara atau makan di tempat di mana yang sesuai. Sekarang Bapak Ibu Saudara, dunia sudah berubah. Sekarang bhikkhunya 1, umatnya puluhan. Kalau dana makan. Lalu umat Buddha sangat semangat, apalagi di Indonesia. Saya pernah Bapak Ibu Saudara menerima dana makan di kota Batam. Kenapa saya sebut kotanya? Ya karena sebenarnya yang mau dibilang ini ya prestasi juga ya. Bukan hal yang memalukan, ini ya prestasi juga. Saking semangat Bapak Ibu Saudara, umatnya berdana, bhikkhunya cuma saya 1. Ada umat dana bakut teh. Tahu bakut teh ya? Ya, sop khas Singapura ya? Ya, Klang biasa. Klang itu di mana? Malaysia ya? Port Klang ya. Biasanya kalau di Medan itu ada tulisan Port Klang. Ya. Ada yang dana bakut teh Bapak Ibu untuk saya sendiri. Sebanyak apa? 1 panci. Sama pancinya Bapak Ibu. Beneran, pancinya itu yang gelas kuning itu loh, apa namanya? Kaca kuning. Apa istilahnya? Apa? Saya tidak tahu ya istilahnya ya. Tapi bahannya itu dari gelas warna kuning keemasan. Gelas yang bisa dipanaskan itu. Ya. Apa istilahnya? Bukan, kalau clay itu kan tidak transparan. Dia transparan, gelas dia. Ya, mungkin ya. Ya. Jadi bahan itu Bapak Ibu sama pancinya danakan. Terus ada yang dana lagi, sup bakso ikan. Memang bukan panci, tapi mangkoknya besar sekali. Jadi di sana Bapak Ibu makanannya itu banyak sekali. Lalu Bapak Ibu Saudara, itulah bagaimana zaman berubah ya. Tapi tidak apa-apa. Selesai bhikkhunya makan ya umat bisa makan ya. Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya adalah, siap-siap ya. Setelah itu Anda mikir. Tidak usah jawab, mikir aja. Nanti yang jawab saya. Ya. Pertanyaannya adalah, kan katanya agama Buddha itu menyebar terbantu oleh pindapata. Karena para bhikkhu jadinya bisa mengembara. Cuma bawa mangkok, bisa jalan kaki sampai jauh. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau tempat itu tidak ada umat Buddha? Betul ya? Siapa yang memberi makan? Pindapata apakah berhasil? Bagaimana caranya para bhikkhu makan di tempat yang baru? Bahkan di sana tidak ada umat Buddha. Berarti tidak hanya tidak ada umat Buddha, bahkan mereka adalah umat agama lain. Betul ya? Bagaimana caranya? Silakan mikir. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah mikir ya.
sebagian tidak mikir juga. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya para biku bisa makan di tempat yang baru? Bapak Ibu Saudara, dulu ada seorang biku, ini kisah nyata, beliau sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau namanya adalah Bante Damaudo Mahatera, orang Malaysia. Jadi beliau Bapak Ibu Saudara menjadi biku di wihara yang namanya Wat Pa Nanachat, punyanya Achan Chah. Pa artinya hutan, Nanachat artinya internasional. Jadi Wat artinya wihara, Wat Pa Nanachat, nadanya nggak boleh salah. Nadanya salah artinya beda, ya. Wat Pa, pa-nya turun ya. Wat Pa, nananya datar, chat naik ya. Wat Pa Nanachat. Yang saya bingung untuk apa saya ajari ini ya. Besok juga lupa ya. Bapak Ibu Saudara, beliau tinggal di sana 9 tahun, belajar Dharma sangat serius. Setelah itu beliau berpikir bahwa beliau harus pulang ke Malaysia. Karena agama Buddha Theravada atau agama Buddha yang paling dekat dengan ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya itu belum ada di Malaysia saat itu. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang. Lalu beliau tiba di daerah namanya Perak. Kalau tidak salah 2 jam dari Penang. Ya. Kalau salah juga tidak apa-apa, karena saya bukan orang sana. Ya. Bapak Ibu Saudara, beliau tinggal di Goa, beneran Goa. Lalu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mengenal biku Theravada sama sekali. Besok paginya beliau pergi ke Pindapata dengan sangat semangat, ya, memulai hari. Betul ya? Ini start ini, sulit ini Bapak Ibu, belum ada yang kenal. Ya. Jangankan Pindapata ya, ceramah saja kalau belum kenal audiens itu sulit. Ini Pindapata lebih sulit lagi. Lalu beliau Bapak Ibu bawa bowl pergi ke pasar. Tapi cerdas juga beliau ya, pergi ke pasar ya. Berangkatlah beliau Pindapata di pasar. Bapak Ibu Saudara, dari awal jalan sampai ke ujung tidak berhasil. Terus bagaimana? Balik lagi, pantang menyerah. Betul ya? Dari ujung jalan ke awal tidak berhasil lagi. Ya. Bahkan beliau mendengar ada yang ngomong terlalu keras. Itu orang suku dari mana? Di Malaysia orang suku itu artinya orang yang tinggal di hutan, orang pedalaman. Ya, itu orang suku dari mana? Ada orang suku. Ya betul juga, pakaiannya aneh begini. Bagaimana tidak dianggap orang suku? Beliau jalan beberapa kali, tidak berhasil. Ya. Terus bagaimana Bapak Ibu? Beliau ingat nasihat Sang Buddha. Kalau biku Pindapata tidak berhasil, boleh diam di depan rumah warga untuk waktu yang lama. Sebenarnya ada hitungannya. Berapa hitungan? Tapi saya pikir beliau sudah coba ikut aturan berapa hitungan, tidak berhasil juga. Akhirnya caranya adalah beliau berdiri di depan orang yang jual makanan. Benar-benar tidak mau pergi. Diam aja. Dan Bapak Ibu tahu, Pindapata yang benar itu tidak boleh ngomong sepatah kata pun. Itu yang benar. Tapi di Indonesia tidak bisa, praktek yang benar itu tidak bisa. Kenapa? Karena umat Buddha itu begitu ceria. Kalau ketemu Bantenya apa? Namo Buddhaya Bante, betul ya? Bante selamat pagi. Bayangkan ya, saya kan tidak pernah Pindapata di Semarang sampai hari ini. Kecuali indoor aja ya. Nah kalau yang outdoor kan belum pernah. Katakanlah satu ketika dibuat Pindapata di kota Semarang. Kalau di Solo kemarin dibuat programnya Pak Wali Kota. Ya, dibuatlah Pindapata di Semarang. Bapak Ibu begitu semangat. Saya berdiri begini, belum jalan ya. Bante, Namo Buddhaya Bante. Ini biku strik Bapak Ibu. Bante selamat pagi, begitu ya. Saya tidak nyahut ya. Begitu saya jalan ya, saya sudah lihat Bapak Ibu bawa lemper ya. Bapak Ibu masih berjuang.
Bante Sotiho tuh selamat pagi. Saya tidak jawab lagi Bapak Ibu. Lempernya tidak jadi. Gitu. Tidak jadi, pulang warganya ya. Di Indonesia tidak bisa. Nanti umat pasti berpikir bantenya sombongnya minta ampun. Betul? Padahal itu yang benar gitu. Nah, jadi akhirnya yang nggak bisa benar harus pener gitu ya. Pener bijaksana ya. Katanya pener itu bijaksana, betul enggak? Ya. Ora iso basa Jawa ora iso. Sitik-sitik wae. Ya. Kalau tinggal di Mendut begitu lama saya cuma tahu sak karepe dhewe gitu. Jadi kalau sak karepe dhewe bantenya sudah marah gitu ya. Bapak Ibu Saudara. Lalu beliau diam di depan orang yang jual makan. Tidak ngomong satu patah kata pun. Lalu yang jual makanan itu bingung dan sibuk. Karyawannya datang Bapak Ibu. Bawa apa Bapak Ibu? Uang. Pasti, karena beliaunya bawa mangkok. Ya, bawa uang. Bowl itu kan ada tutupnya ya. Nah, karyawan yang jualan itu datang bawa uang. Setelah mendekat, beliaunya diam aja. Ini Pak, silakan, silakan. Diam aja. Ini Pak. Diam aja. Terus karyawannya balik. Gila, nggak mau uang. Betul juga ya. Siapa yang tidak mau uang Bapak Ibu? Mungkin orang gila ya. Tapi Anda keliru. Orang gila pun mau uang Bapak Ibu. Ini lebih gila dari orang gila ya. Kenapa? Saya kuliah psikologi Bapak Ibu. Dulu prakteknya di RSJ. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita interview orang sakit jiwa itu, interview itu bayar loh per hari. Dulu saya ya, kalau RSJ lain saya enggak tahu. Ada iurannya. Begitu di interview, Ibu tinggalnya di mana? Ibu dari mana? Jawabnya cuma sepotong, sepotong, sepotong. Iya. Ibu dulu ceritanya gimana bisa masuk ke sini? Sudah lama. Ibu masih ingat nggak dulu siapa yang ngantar ke sini? Anak. Iya betul. Jawabnya begitu. Bu, Ibu di sini sudah berapa lama? Lama sudah. Harus gimana Bapak Ibu? Bu nanti tak ambilin nasi padang Bu. Oh iya bisa. Saya itu dari Siantar. Beneran. Bu nanti tak bawa nasi padang, langsung menjawab. Dan harus beneran bawa loh, kalau nggak dicakar loh nanti. Iya, bawa nasi padang. Setelah itu jadi ramah sekali. Tapi mulailah sejak besok. Setiap ketemu apa? Dokter, minta 1.000. Nah, saya sampai sudah hafal. Dokter, minta 1.000. Nggak boleh kasih. Kasih nanti ditempelin. Ya. Dan di RSJ itu ngeri. Ada satu yang sangat menakutkan. Tapi dia selalu dirantai. Kalau dia lepas, dia akan langsung memeluk laki-laki yang paling tampan yang dia lihat. Dan tidak akan bisa lepas lagi. Sampai karyawan datang. Jadi saya nggak tahu kalau dipeluk dia itu harus bangga atau harus menderita ya. Ada kebanggaan juga kalau dipeluk dia ya. Tapi nggak bisa lepas lagi. Semuanya takut sama dia. Lalu saya ingat ada ibu-ibu ngeri banget. Ibunya tidak tinggi, kulitnya hitam sekali. Namanya Ibu Sabar. Namanya aja Sabar Bapak Ibu. Wajahnya ngeri sekali. Dan kakinya itu menyeret rantai. Jadi dia jalan sering, sering, bunyi sering, sering. Saking menakutkannya dia, orang gila di sana aja takut sama dia. Ya, karena dia yang sudah intermediate sembuh. Dalam artian dia udah boleh berkeliaran. Karena kalau yang parah tidak boleh berkeliaran. Jadi itu ada levelnya. Yang level parah itu 1 kamar 1 orang. Sudah agak sembuh 1 kamar 15 orang. Yang sudah sembuh banget tapi keluarganya sudah nggak pernah menjemput, berkeliaran, bantu pekerjaan RSJ. Ada yang dia sudah sembuh pun keluarga sudah nggak pernah datang. Kasihan memang, tapi demikianlah hidup ya. Jadi ibu itu namanya Ibu Sabar. Biasanya dia membantu suster nangkepin orang gila yang bandel untuk diikat di ranjang. Jadi kalau dia lewat kan rantainya bunyi. Shring, shring. Orang gila semuanya diem gitu.
Saya nggak gila ikut diem juga. Nggak berani. Namanya Bu Sabar. Bapak Ibu Saudara, lalu Bantenya berdiri diam. Karyawannya balik. Dia nggak mau uang. Aneh. Nggak mau dia. Terus beliau tetap diam. Dia mau apa itu? Berdiri di depan toko kan risih ya. Dia mau apa? Diam. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada satu yang kreatif. Datang bawa kue. Nah, itu ya. Kue sudah datang ya. Itu suara mangkoknya ya. Bapak Ibu Saudara, begitu kuenya mendekat, beliaunya buka bowl akhirnya. Lalu yang bawa kue seneng toh, naruhin kue. Begitu sudah taruh kue Bapak Ibu, bowlnya ditutup. Beliau melanjutkan perjalanan. Apa yang aneh Bapak Ibu? Tidak ngucap terima kasih. Betul ya? Nah, komplit dah anehnya ya. Tidak ngucap terima kasih, jalan. Setelah jalan agak jauh Bapak Ibu, ada lagi yang jual makanan, diam lagi. Tapi yang kali ini toko yang pertama teriak, dia mau kue, gitu. Lalu toko yang kedua bawa kue. Begitu mendekat, bowl dibuka, taruh kue, lanjut perjalanan. Akhirnya Bapak Ibu, dari depan jalan sampai bowlnya penuh, kue semua. Baliklah beliau ke goa, makan kue. Lalu Bapak Ibu Saudara, seminggu beliau pindah patah, seminggu makan kue. Lah ndak boleh bicara. Ya toh, mau ngasih tahu ndak bisa. Nah, setelah seminggu Bapak Ibu, adalah satu anak muda yang penasaran, naik ke atas nyari beliau. Ketemu. Lalu bincang-bincang mungkin berjam-jam. Dia tanya, kamu siapa? Kok bisa tinggal di sini? Di sini ada apa? Untuk apa? Bagaimana? Ngobrol panjang Bapak Ibu. Jadi biku itu memang rumit. Biku itu punya peraturan. Yaitu apa? Kalau orang tidak menghargai dharma, tidak perlu diberi dharma. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau mau minta pelajaran dharma kan baca itu. Brahma Caloka. Yang kedua, biasanya para biku tidak ditanya, tidak menjelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu jemput para biku dari airport antar ke wihara, tidak nanya dharma, beliaunya ya juga tidak menjelaskan dharma. Kecuali sudah sangat kenal. Beliaunya biasanya diam aja. Nanyanya apa? Bu, anaknya berapa? Betul tak? Pak, anaknya berapa? Nah, jadi Bapak Ibu jangan heran lah, ini kok Bante nggak menjelaskan dharma, malah mau menginterogasi saya gitu. Ya, itu salah satu dari kebiasaan para biku. Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka bincang-bincang, beliau punya kesempatan menjelaskan, saya murid Sang Buddha, belajar ajaran Sang Buddha, praktek seperti Sang Buddha. Dan hari ini tinggal di sini ingin mengajarkan dharma. Setelah selesai mereka berbincang Bapak Ibu, pemuda ini pulang. Cepat-cepat beliaunya kasih tahu, kalau besok saya pindah patah, ndak harus ngasihnya kue. Jual apa ngasih apa aja, biar tidak membebani. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau jual apa ngasih apa kan tidak membebani. Sejak besok dapat kue tiaw, nasi lemak, kari ayam ya. Kalau di Malaysia menunya seperti itu. Lalu Bapak Ibu, beliau bisa melanjutkan kehidupan. Kenapa Bante? Bayangkan kalau setiap hari kue, diabetes ya. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah satu orang tiba di satu tempat. Kalau kita berpikir pasti tidak ada yang dukung, ternyata tidak. Akhirnya ada yang mendukung. Dan hanya dalam waktu beberapa tahun, beliau sudah mengembangkan wihara sendiri. Namanya Wihara Buddha Gotama. Dan saat ini menjadi salah satu wihara paling terkenal di Malaysia. Ya, kalau di Malaysia mereka yang belajar dharma, kita ceritakan Wihara Buddha Gotama atau nama Bante Dhamma-Udo, mereka pasti kenal. Di Malaysia biku yang sangat terkenal, yang legend itu Bante Sri Kadamananda, ya, bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia. Lalu Bante Dhamma-Udo. Yang saat ini masih hidup ada Ayasma Kumara, ya.
Lalu ada satu Bante lagi, saya sudah lupa nama beliau. Bante, saya lupa. Ya, beliau juga sudah meninggal. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti itulah dengan cara makan Pindapata membantu agama Buddha berkembang sampai jauh, ya, dan bahkan hari ini tiba sampai di Semarang. Ya. Bagian terakhir mengenai makan. Ya. Uniknya Bapak Ibu Saudara, di Indonesia kita mengadopsi cara makan versi Thailand. Tapi sebenarnya cara makan di beda negara bisa berbeda. Bahkan cara makan di Thailand beda wihara bisa beda cara juga. Ya. Yang sangat unik adalah cara di Sri Lanka. Di Sri Lanka Bapak Ibu, cara makannya itu bukan seperti di Indonesia. Caranya adalah bikunya duduk, umatnya berdiri. Jadi di Sri Lanka itu mereka biasanya menjamu biku itu dengan berdiri. Aneh memang, kita tidak terbiasa. Di Wihara Mendut ada satu grup kecil orang Sri Lanka. Biasanya sebulan sekali mereka berdana, datang bisa sampai 15 orang. Dulu saya tidak paham, ya, untung Bante Panyawaro memberitahu, oh ini kebiasaan orang Sri Lanka. Apa kebiasaannya Bapak Ibu? Mereka kan tidak mau duduk. Jadinya kalau biku makan mereka berdiri. Jadi mereka berdiri mengelilingi meja itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu mau makan tapi diliatin sama orang ini. Betul ya? Nah, Bapak Ibu bisa makan enggak? Nah, jadi biku itu sudah terlatih Bapak Ibu. Mental kami sudah kuat. Silahkan Bapak Ibu lihat. Karena kenyataannya di wihara, biku makan diliatin juga. Kenapa Bante diliatin? Karena umatnya khawatir Bantenya enggak makan apa yang saya danakan. Apalagi kalau dia sudah masak dari pagi. Ada loh umat berdana, begitu dia dana, dia cerita. Bante ini saya masak sendiri Bante, dari pagi Bante. Begitu ya? Iya Bu, anu mau dana, masak sendiri loh Bante. Iya, tahu enggak artinya? Dimakan ya Bante, gitu toh? Nah, terus Bantenya makan. Ternyata ibunya jagain Bapak Ibu. Dia memantau dari jauh. Saya masak 2 jam ini. Sayurnya lagi mahal lagi. Cobalah kalau Bante enggak makan. Gitu ya. Bantenya dijaga Bapak Ibu. Lalu kadang-kadang itu makanan kan banyak. Bikunya belum makan apa yang ibu itu danakan. 20 menit kemudian ibunya datang Bapak Ibu. Ini kisah nyata pengalaman hidup saya. Bante masak sendiri Bante. Oh ya Bu, anu mau dana. Ibunya pergi, memantau lagi Bapak Ibu dari jauh. Lalu biasanya biku kalau berempat, berlima, dan kami para biku itu jarang ketemu loh. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir biku STI ada 100 selalu ketemu, enggak. Ya, kalau Bantenya tinggal di Samarinda, ya saya ketemu beliau setahun palingan 3 kali. Mungkin di Samarinda sekali, rapat persamuan agung sekali, ketemu di provinsi mana 1 kali. Kadang setahun bisa, Bante yang saya cuma ketemu sekali. Jadi di meja makan itu pasti saling bertukar pikiran, betul ya? Apa yang terjadi selama setahun ini? Berita baik, berita kurang baik ya. Jadi para Bante, karena para Bante itu kan semua pimpinan di wihara. Kepala wihara punya informasi-informasi, saling bertukar pikiran. Nanti Bantenya cerita-cerita, diskusi-diskusi, sampai kelupaan itu. Daun ubi Bapak Ibu, belum dimakan. Ibunya datang lagi. Kali ini bukan cerita masak sendiri lagi. Datangnya bagaimana? Bante, dimakan Bante. Dimakan Bante. Iya, maksa. Saya pernah kena Bapak Ibu ya. Bante dimakan Bante. Oh iya Bu, dimakan. Langsung saya makan Bapak Ibu ya. Saya sudah dipantau, sudah diulangi 3 kali. Nggak berani saya nggak makan. Makan Bu, saya makan Bu. Oh ini ngambil banyak ini Bu, ngambil banyak. Makasih Bante. Nah, ibunya pergi. Lebih lucu lagi, ini juga kisah nyata. Tidak saya cipta-cipta Bapak Ibu ya. Ini diceritakan sama Bante Damaudo yang sudah meninggal tadi. Beliau pernah mengalami ada umat, nggak tahu kenapa. Beliau makan Bapak Ibu. Umatnya laki-laki, bapak-bapak, sangat aneh. Bapak itu duduk di depan beliaunya, ya ada jarak ya, mungkin 8 meter, 9 meter. Liatin beliau terus. Liatin terus.
Beliaunya makan sambil memperhatikan, lah ini orang kok liatin saya terus. Betul ya? Beliau makan, makan, makan. Di tengah beliau makan, pas beliau ngambil satu jenis makanan, tiba-tiba bapaknya nyeletuk kencang sekali, Bapak Ibu. Aduh, dimakan. Iya. Ternyata dia jagain mie pangsit, Bapak Ibu. Iya. Begitu bantainya makan, aduh dimakan. Beliau nggak jadi makan mie pangsitnya, Bapak Ibu. Dan saya pun pernah kena kisah ini. Di Sulawesi, Bapak Ibu, Pare-Pare. Beneran. Saya dijaga sama 3 orang. Tapi Bapak Ibu harus dengar sampai habis. Kalau enggak, nanti ceritanya keliru. 3 orang, Bapak Ibu. Saya makan. Mereka jagain. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya makan apa? Es krim Walls. Begitu saya makan, 3 orang itu bilang apa? Satu diantaranya, dimakan sama Bante. Anak-anak, Bapak Ibu. Anak itu jagain di pintu itu. Saya enggak tahu dari tadi mereka jagain apa, saya enggak ngerti. Saya kasih Yakult lagi. Mereka kan lama di sana. Tak kasih Yakult. Mereka minum Yakult sambil liatin saya. Saya pikir ya, wah anak sekarang sadanya tinggi sekali. Ini masih kecil. Masih SD kelas 2, kelas 3, kelas 1 ya. Masih kecil sekali. Begitu saya makan itu es krim Walls itu, dimakan sama Bante. Cepat-cepat saya letakin lagi. Tidak berani makan. Kadang-kadang anak-anak itu jaganya 2. Kalau tidak es krim, semangka. Kalau roti banyak, biasanya mereka nggak jagain. Kalau roti, kue, karena banyak. Yang jarang itu es krim sama semangka. Nggak tahu, anak-anak itu seneng loh semangka. Ada anak-anak jagain semangka, ada. Tapi kalau saya tahu dia jagain mana, ya saya ngambil sedikit aja, saya sisain untuk mereka ya. Iya, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, satu ketika seorang biku dari Indonesia pergi ke Sri Lanka. Di Sri Lanka dijamu dengan sangat baik. Bantenya duduk di meja. Umat setiap orang masing-masing megang sayur, megang lauk. Satu orang satu mangkok, satu piring. Itu tradisi di sana. Bantenya duduk di meja makan, piringnya kosong, Bapak Ibu. Orang yang pertama memberikan nasi. Jadi mirip pindah patah, tapi langsung naruhnya di piring. Orang pertama memberi nasi, Bapak Ibu. Ini biku Indonesia, Bapak Ibu. Beliau menerima nasi. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4, 5, 6, 7. Beneran 8. Lalu saya pikir ya, dalam pikirannya orang Sri Lanka, ini biku dari Indonesia makannya banyak sekali. Tapi di pikiran bikunya apa? Ini orang Sri Lanka kasih saya nasi banyak sekali. Tahu enggak kenapa? Ternyata tradisi di sana itu unik sekali. Umat memberikan nasi, bikunya ngasih kode stop. Kalau udah cukup. Stopnya itu tangan taruh di atas piring. Nanti dia berhenti. Ya, lalu dia jalan ke bante yang lain. Lalu kalau bantenya enggak tahu, enggak stop. Untung bukan saya yang di sana. Kalau saya yang di sana 10 sendok, 11 sendok, 12 sendok. Dalam pikirannya pasti sudah mikir, pantas bante ini gemuk. Udah makannya banyak sekali ya. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah cara makan di Sri Lanka. Hari ini saya sengaja cerita seperti ini. Untuk apa? Membuka pikiran Bapak Ibu. Supaya tidak menjadi umat Buddha yang kaku. Ya, tidak berpikir bahwa yang benar itu seperti yang saya praktekkan loh. Tidak ya. Kalau aliran agama Buddha, selama yang dipuja adalah Buddha Dhammasangga, ada hukum kama, mengetahui baik dan buruk, dan memiliki 4 kebenaran mulia, maka kita tahu itu adalah agama Buddha yang sebenarnya, yang telah berkembang ya, mendapatkan pengaruh-pengaruh dari yang 3 tadi. Kita tetap dengan penuh kebijaksanaan tahu bahwa mereka mempelajari Dharma sama seperti kita ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ke tempat lain,
cara bikunya menerima makan berbeda, sudah tidak terkejut badan. Karena intinya adalah biku itu tidak mencuri. Itu intinya. Kenapa diserahkan satu-satu? Supaya sah tidak mencuri. Ya, oleh karena itu nanti beda wihara bisa beda cara. Tadi kita mulainya jam berapa? 7.15 ya? Wah, ternyata sudah 1 jam 15 menit. Saya belum menjawab pertanyaan Ko Adri. Ya. Baik, terakhir. Setelah itu kalau masih ada pertanyaan boleh ya. Banti dari tadi terakhir enggak habis-habis ya. Terakhir per topik. Ya, ada apa Pak? Kalau Banti di Terapat itu boleh makan daging? Boleh. Disertai 3 syarat. Ya, ya. Jadi umat Buddha bukan hanya biku, umat Buddha juga hanya boleh makan daging yang disertai 3 syarat. 1, tidak melihat makhluk itu dibunuh untuk kita. 2, tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita. Yang ketiga, tidak curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Dalam bahasa Mandarin ini disebut sanchiro, daging 3 syarat. Kalau memenuhi 3 syarat itu, maka kita sebenarnya hanya makan mayat, benda mati. Makhluk itu mati bukan karena kita. Jadi bahkan di zaman Sang Buddha, ini agak ekstrim ceritanya, tapi di dalamnya mengandung kebijaksanaan, ya. Jadi akan saya ceritakan. Karena Sang Buddha mengajar Dharma itu tidak mengandung rahasia. Sang Buddha mengatakan Dharma itu seperti cahaya rembulan, tidak ada yang disimpan-simpan. Bapak Ibu Saudara, bahkan di zaman Sang Buddha, para biku itu diizinkan apabila ada hewan yang sisa dimakan harimau. Contoh ya, harimau makan seekor rusa, dia makan, terus dia udah kenyang, dia pergi. Masih tersisa 1 bagian tubuh rusa itu. Daging rusa itu boleh diambil, dibawa, diberikan ke orang wihara untuk dimasak. Kenapa? Karena daging itu tidak ada lagi hubungannya dengan karma buruk pembunuhan. Ketika kita datang, makhluk itu benar-benar sudah mati. Benar-benar bukan karena kita dia mati. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya makan mayat. Memang jelek bahasanya ya. Tapi ini untuk memberi ya daging mati ya. Ya. Jadi supaya bagus bahasanya, karena ini direkam, ini ada jejak digital. Ya. Yang kita makan benar-benar adalah benda mati, ya, tidak hidup lagi. Terus Bapak Ibu Saudara, ini panjang sekali. Kalau saya jelaskan dengan sangat lengkap akan makan waktu setengah jam. Jadi saya bahas yang penting saja. Sebenarnya bahkan sangat sulit untuk menghindari pembunuhan ketika kita hidup sebagai manusia. Kalau begitu, karena nanti ada yang berpikir begini, lah kalau begitu Bante, itu kan tetap pembunuhan secara tidak langsung. Ya memang kita hanya makan daging yang sudah mati, tapi kalau kita nggak beli kan yang jual nggak motong lagi gitu. Betul ya? Ya, saya jelaskan, saya ulangi bahwa kalau saya menjelaskan ini perlu setengah jam sampai 40 menit, tapi saya akan menjelaskan secara singkat. Ya. Jadi sebenarnya sangat sulit kita lahir sebagai manusia. Tidak ada pembunuhan secara tidak langsung sama sekali. Sangat sulit. Kenapa? Bapak Ibu makan nasi, Bapak Ibu? Pertanyaan saya, seberapa banyak kontribusi pembunuhan di dalam sepiring nasi? Lebih banyak dari seekor ayam, betul? Ya. Itu ketika sawah itu dibajak, itu cacing tanah mati semua. Itu sekarang sudah menjadi studi baru di Jerman. Mereka ingin merawat tanah tanpa membunuh cacing tanah. Karena ternyata ketika sawah itu dibajak, banyak cacing tanah yang mati, itu sangat merugikan tanah tersebut. Karena cacing tanah itu membuat pori-pori di bawah tanah. Ya, dan pori-pori itu nanti untuk menangkap air. Ini kok saya jadi seminar pertanian saya ya. Ya, tapi kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika sawah dibajak,
para cacing mati. Lalu ketika sawah mulai ditanam, apakah tikus tidak mengganggu? Apakah burung tidak mengganggu? Kalau bisa itu akan dibunuh oleh petani dengan berbagai macam cara. Ya, bahkan kadang-kadang ada sawah, saya nggak tahu zaman ini masih ada nggak, yang ditaruh itu benang listrik. Ya, ngeri sekali, menjaga. Kalau di luar negeri lebih gawat lagi, diserang sama babi hutan, diserang sama unta, diserang sama rabbit, kelinci. Jadi di luar negeri itu petaninya itu harus bawa pistol besar itu untuk nembak-nembakin babi hutan. Ya, bahkan di Australia itu satu ketika itu pakai helikopter itu ngejar babi hutan. Demi menjaga agar manusia bisa makan gandum dan nasi. Lalu serangga bagaimana? Pestisida. Kalau gitu Bapak Ibu jangan makan nasi. Nanam sendiri. Kalau ada ulat dicopotin gitu ya. Nanam sendiri. Artinya sulit sekali hidup di dunia ini benar-benar tidak melakukan pembunuhan secara tidak langsung. Saya kasih lagi. Ini mind blowing ini ya. Mind blowing itu artinya mengejutkan. Bapak Ibu misalkan sekelompok grup pecinta dhamma mengumpulkan dana, ingin membangun wihara. Terkumpullah dana yang cukup besar. Lalu Bapak Ibu beli tanah, betul? Ingin bangun wihara. Anda ingin bangun wihara, cari siapa? Kontraktor. Lalu Anda bilang, tolong ya, ini dibangun sesuai desain seperti ini. Begitu tanah itu dimasukin semen, pertanyaan saya, berapa banyak makhluk yang mati? Padahal Anda mau bangun wihara loh. Ya enggak? Enggak pernah terpikir toh? Anda tuang semen di tanah, ada enggak makhluk yang mati? Ada, mesti ada. Jangan bangun wihara dong. Enggak bisa. Oleh karena itu sangat sulit hidup di dunia ini tidak melakukan kontribusi terhadap pembunuhan secara tidak langsung. Bahkan listrik ini menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA itu air itu masuk ke dalam mesin. Itu ikan yang mati jumlahnya banyak sekali. Bapak Ibu mulai besok pakai lilin Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi listrik. Oleh karena itu Sang Buddha sangat bijaksana. Beliau hanya bisa mengajarkan kita tidak melakukan pembunuhan secara langsung. Yang secara tidak langsung sangat sulit Anda abaikan. Anda tetap akan ada pembunuhan secara tidak langsung. Pakai listrik, naik mobil. Naik mobil itu kan Anda masuk ke rumput itu menggiling makhluk hidup itu. Kadang kucing tertabrak, betul ya? Ya. Terjadi pembunuhan secara tidak langsung. Ya, kembali ke topik Bapak Ibu menjawab pertanyaan Bapak ya. Biku Theravada diperbolehkan makan daging yang disertai 3 syarat. Tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita, tidak melihat makhluk itu dibunuh untuk kita, tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita, tidak curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Pertanyaannya, kenapa Sang Buddha tidak meminta para biku vegetarian aja? Kan kalau mau diperjuangkan kan tetap bisa. Tahu enggak alasannya Bapak Ibu? Demi berkembangnya agama Buddha. Karena biku makannya dengan cara pindapata. Sangat merepotkan kalau biku harus 100% makanannya tidak ada campur daging. Kenapa? Karena masyarakat zaman dulu ngasihnya sesendok-sesendok. Bayangkan, saya sudah dapat 8 sendok makanan. Sendok ke-9 kari ayam. Begitu dituang gak boleh makan Bapak Ibu. 10 hari saja saya sudah langsing. Ya, akhirnya cara paling bijaksana beliau mengizinkan Sanjiro, daging 3 syarat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sejak malam hari ini semoga Bapak Ibu mempraktekkan ya, janganlah memesan binatang yang masih hidup ya. Anda pergi ke restoran seafood ya, pesanlah makanannya yang sudah mati ya. Ya, kalau itu adalah pesanan orang, Anda ikut grup kantor, ya itu sudah di luar kontrol Anda. Tapi kalau Anda makan sendiri, Anda bawa keluarga,
Bukan diusahakan ya, kalau secara dharma ya harus ya, supaya kita tidak menderita. Janganlah membunuh makhluk hidup. Tidak susah kok. Anda ingin makan ayam ya, ayam yang sudah mati ya ada. Kepiting nggak ada Bante, ya kepiting asap. Kalau enggak ya daging kepiting yang sudah bungkusan ya. Tapi kepengen Bante, ya sabar ya. Ya sabar, jangan berbuat kejahatan. Hidup tidak terlalu lama kok ya. Ya, tidak makan kepiting ya bagus juga, enggak kolesterol ya. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Boleh setelah jawab berhala ya. Tapi sebenarnya saya pernah jawab pertanyaan berhala di Tanjung Uban. Jawabannya 1 jam. Baik, saya jawab dengan sesingkat-singkatnya. Karena waktu kita tinggal 15 menit Bapak Ibu ya. Kalau mau dijawab fair, kita tidak bisa menilai agama orang lain dengan agama kita. Kalau mau fair, itu aja selesai. Maksudnya apa? Ya setiap agama itu punya ajaran dan ruang lingkupnya masing-masing. Bagaimana kita menggunakan ajaran kita untuk menilai orang lain. Dan bagaimana orang lain menggunakan ajarannya untuk menilai kita. Contoh, agama Buddha. Kita belajar untuk mengurangi kemarahan, keserakahan, dan ego. Betul? Semua bentuk kemarahan dalam Buddhis tidak bisa diterima. Semua bentuk kemarahan disebut sebagai kebodohan, ketidakbijaksanaan. Tapi bisa nggak kita ambil ajaran kita, terus kita cari ajaran agama lain? Setiap ketemu marah, salah. Setiap ketemu marah, salah. Ya, nggak bisa. Kita akan dimarahi orang. Karena itu adalah pakemnya kita, ajaran kita. Oleh karena itu kita tidak bisa menilai. Contoh, ajaran Buddha ada yang namanya meditasi. Kemudian Anda juga nagih. Agamamu ada meditasi enggak? Enggak ada. Sesat. Agamamu ada meditasi enggak? Enggak. Sesat juga. Enggak bisa. Itu adalah pakemnya kita. Itulah yang kadang-kadang oknum orang yang tidak bijaksana menyatakan itu ke kita. Dalam ajaran saya, contoh ya ini kan karena pertanyaan. Ajaranmu berhala, misalkan seperti itu. Iya, dalam ajaran Anda. Kenapa Anda gunakan ajaran Anda untuk menilai ajaran saya? Biarlah ajaran saya menilai ajaran saya. Kalau mau ajaran saya menilai ajaran Anda, pasti juga ada yang berbeda. Itu jawaban pertama. Itu logika pertama. Sebenarnya dijawab itu aja selesai. Tapi baik, tidak selamanya kita bisa menjawab seperti itu. Tidak sopan. Betul? Jawab yang sopan seperti apa Bante? Baik. Jawab yang sopan ya. Ya. Kalau sopan, kalau tadi tidak sopan ya ora iso basa Jawa. Ya. Kalau sopan ya kula basa Jawa mboten mangertos. Nah, salah juga itu karena saya tidak bisa ya. Bapak Ibu Saudara, begini. Biasanya saya menjelaskan begini. Ya, berhala itu artinya adalah meminta-minta kepada yang bukan Tuhan. Ya, meminta-minta kepada yang bukan Tuhan disebut berhala. Meminta ke apa? Meminta ke kayu, meminta ke batu, meminta ke resin ya. Kenapa saya bilang itu? Karena itu adalah bahannya arca. Arca kita kan terbuat dari kayu, besi, resin, ya, batu. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang meminta-minta kepada yang bukan Tuhan di dalam ajaran lain, itu dinyatakan sebagai berhala. Bagaimana secara Buddhis? Baik, secara dharma yang sebenarnya. Kan kita nggak bisa pakai dharma yang bukan sebenarnya, betul ya? Sang Buddha mengajarkan A, bisa saja orang mempraktekkan B, C, D, dan E. Itu bukan salah Sang Buddha. Itu salah orang yang mempraktekkan ajaran. Baik, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita meminta-minta kepada arca.
Tidak pernah. Itu kenyataannya. Walaupun dipraktekkan oleh umat Buddha sebagian orang. Jadi sebenarnya kalau kita meminta di depan arca Sang Buddha, oh Sang Buddha, minta tolong semoga toko saya laris Sang Buddha. Saya sudah dana makan ke Bante Abhijato 3 kali. Sang Buddha, modal saya sudah keluar banyak. Tolong dibalas kebaikan saya. Katanya berdana 1 kali, berbuah 10 kali lipat. Sang Buddha, saya dananya itu sudah 200.000. Minimal 2 juta Sang Buddha. Ya, tidak boleh. Sesungguhnya tidak boleh. Beneran. Bukan tidak boleh, dalam Sang Buddha itu sangat tidak mengajar dengan melarang. Tapi beliau mengatakan tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Saya kasih bukti Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya tahu ada yang tidak setuju, tidak apa-apa Anda tidak setuju sama saya, ya. Karena saya hanya mengajarkan apa yang Sang Buddha ajarkan. Saya tidak kampanye, ya. Anda tidak setuju pun tidak apa-apa. Begini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada seorang anak SMP, SMA dah biar lebih serius, mau ujian sekolah. Terus bahannya banyak Bapak Ibu, 100 halaman. Dia punya waktu 1 minggu. Sebenarnya nggak banyak, 13 halaman sehari. Nggak ada apa-apanya itu. Betul ya? Kalau orang kuliah kedokteran lebih kejam lagi. Ya. 100 halaman seminggu itu nggak ada apa-apanya. Bisa dipelajari. Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau belajar. Selama seminggu Bapak Ibu, dia cari 10 kelenteng yang paling sakti. Setiap hari sembahyang. Dewanya berbeda-beda. Oh dewa, semoga saya ujian nilainya bagus, minimal 7. Sembahyang dia minta. Dewanya senang apa, dia berdana apa. Dia dengar dewa ini senangnya kopi. Wah, dia kasih kopi terbaik Bapak Ibu Saudara. Ini dewa ini senangnya buah apel, kasih buah apel. Seminggu pergi ke 10 tempat paling sakti. Tidak hanya kelenteng, gunung, kuburan, semua datangin. Terus besok ujian. Kalau ujiannya benar-benar dijaga ketat, berapa nilai ujian dia Bapak Ibu? 0. Paling beruntung 1,5. Ya. Paling beruntung 1,5. Tidak akan bisa lulus. Bagaimana supaya lulus? Belajar. Kalau dia belajar dengan baik 100 halaman itu, tidak sembayang ke siapapun, lulus enggak? Lulus. Nah, Bapak Ibu jawab sendiri. Tapi nanti pasti ada yang sembayang juga. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Karena manusia kepengen harapannya cepat terkabul. Betul ya? Oleh karena itu saya beri ajaran yang benar sesuai Sang Buddha. Dalam ajaran Buddha, sembayang itu kita sebut adithana. Anda boleh tidak percaya saya. Anda boleh mengatakan, enggak Bante, ada 1 kelenteng. Kalau berdoa, cun. Ada 1 wihara Bante. Oh, Sang Buddhanya sakti. Setiap saya minta apa, cun. Pertanyaannya, Anda sudah survei semua orang belum? Coba Anda pikir dengan logika. Bukankah semua orang sembayang? Bukankah hampir semua orang ingin kaya? Siapa yang tidak pernah sembayang ingin kaya? Oh dewa, janganlah berikan kekayaan kepada saya. Saya sudah bosan, oh dewa. Tolong miskinkan saya, supaya saya jadi biku saja. Gak ada cuma 1 nih. Yang lain mah tidak mau ikut. Bapak Ibu Saudara, hampir semua orang pernah sembayang minta kaya setidaknya 1-2 kali dalam hidupnya. Betul? Sudah kaya semua? Belum, kaya rebut-rebutan. Yang bisa kaya cuma segelintir persen. Betul ya? Jadi kalau misalkan tempat itu cun, ya harus cun semua. Kenapa cunnya milik kasih? Betul ya? Baik, disinilah Sang Buddha memberi jawaban. Anda dapat rahasia alam hari ini. Yang benar adalah adithana. Apa itu adithana? Adithana itu adalah membuat tekad.
Dengan membuat tekad, kita mengusahakan pikiran kita begitu terpusat pada apa yang kita inginkan. Dan kalau Anda punya karma baik itu akan berbuah. Oleh karena itu sebenarnya sembahyang ke apa aja nggak apa-apa. Kalau Anda tidak percaya, nanya. Ada orang yang sembahyangnya di pohon. Pohonnya laris. Banyak yang sembahyang. Anda tanya, ada nggak yang doanya terkabul? Pasti ada. Di kota Medan ada kuburan yang terkenal. Setiap hari Kamis itu yang sembahyang banyak sekali. Mobil mewah itu, ngantri. Kalau tidak ada yang berhasil, pasti tidak ada yang sembahyang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di setiap objek puja pasti ada testimoni. Saya ulangi, konsentrasi ya, sudah mau jam 9. 10 menit terakhir Bapak Ibu ya. Ya, ini konsentrasi, tinggal 5 watt energinya. Di setiap objek puja pasti ada testimoni. Anda pergi ke pedalaman, orang sembayangnya pohon. Kita tanya, oh itu pohon bertuah. Banyak yang mendapat perlindungan. Apa yang melindungi mereka? Karma baik masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya karma baik, Bapak Ibu memusatkan pikiran, karma baik itu bisa berbuah. Tapi kalau tidak ada karma baik, sudah memusatkan pikiran, berdoa sebagaimana macam rupa, yang nggak terkabul-terkabul. Dan kalau orang itu kebajikannya besar Bapak Ibu, itu sangat luar biasa. Beneran, dia tidak perlu berdoa. Nyenggol aja muncul Bapak Ibu. Ya, apa maksudnya nyenggol aja? Cuma terpikir, lama ya. Saya udah lama ya nggak minum vitamin C. Besok muncul vitamin C, misalkan. Ya, saya pernah cerita ini di tempat lainnya. Cerita yang sangat aneh ya. Ada seorang bante sangat senior. Dan di wihara tersebut, saya sebut nama saja lah, tidak apa-apa. Beliaunya mudah-mudahan tidak masalah. Ini kisah Bante Panyawaro, karena saya tinggal dengan beliau. Beliau setiap pagi Bapak Ibu senang sekali memeriksa semua keadaan wihara. Karena beliau kepala wihara. Beliau jalan, lampu yang lupa ditutup beliau tutup. Kalau lampu putus beliau catat, nanti minta diganti. Ya. Beliau keliling Bapak Ibu, melihat bagian mana yang lupa dikerjakan. Karena karyawan ada 10. Satu hari keliling 2 kali. Kalau beliau tidak sibuk. Pagi 1 kali, sore 1 kali. Ya. Jangan Bapak Ibu cegat ya. Oh ini dapat tips ini dari Bante Abijato. Kalau mau cari beliau, nunggu beliau keliling wihara. Bapak Ibu Saudara, satu ketika beliau bangun pagi. Di ruang tamu beliau buka gorden, gordennya rusak Bapak Ibu. Saya pernah cerita ini di wihara lain. Gordennya rusak ya. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam hati beliau berpikir begini. Oh iya, nanti perlu ngambil gorden yang baru. Ya, entah hari apa nanti dengan supir berangkat ke Jogja, cari gorden yang baru. Sebelum beliau ke Jogja Bapak Ibu, dari Magelang ke Jogja 1 jam. Jadi beberapa hari kemudian tiba-tiba ada orang tidak dikenal, seorang ibu-ibu datang ketemu beliau berdana Bapak Ibu. Ini orang tidak kenal sama sekali, beliau tidak pernah ketemu. Berdana gorden Bapak Ibu. Sangat tidak masuk akal. Seumur hidup beliau menjadi biku belum ada yang dana gorden. Dan beliau tidak cerita ke siapapun, gordennya rusak. Lebih gawat lagi, ruang tamu itu umat tidak bisa masuk. Di depan itu ada tulisan dilarang masuk. Betul? Ada yang pernah ke Mendut ya? Tidak bisa masuk. Kalau mau masuk harus bertamu. Harus bikin janji. Ya, kalau enggak boleh masuk. Jadi itu orang tidak dikenal, bagaimana tahu? Bapak Ibu Saudara, seperti itulah kalau orang kebajikannya sangat besar. Tidak mikir, tidak bertekad, nyenggol aja. Betul ya? Aduh, gorden sudah rusak, perlu cari yang baru. Tiba-tiba diantar orang tidak dikenal dan tidak tahu siapa Bapak Ibu. Bahkan beliau curiga. Curiga ya. Jangan-jangan dewa Bapak Ibu. Menyamar jadi manusia. Kenapa? Sangat tidak masuk akal. Saya pikir seluruh biku di Indonesia digabung pengalaman hidupnya.
belum ada yang pernah dapat gorden. Bapak Ibu pernah dana gorden? Enggak pernah toh? Ya. Saya 9 tahun jadi biku Bapak Ibu. Paling aneh yang pernah saya dapat itu adalah sisir. Saya pernah dapat sisir. Nah, bagaimana nyisir? Rambutnya cuma tahan sebulan sudah dicukur lagi. Tapi saya maklum kenapa orangnya dana sisir. Dia ngasih barang satu paketan itu yang sudah ada cermin, sisir, ya dia belinya paketan, ya dia dana semua. Saya pernah dapat kaos. Pernah dapat kaos di Thailand. Bingung sekali saya. Pulang dari Pindapata, langsung saya nanya murid saya, "Tan kap, thamai ti kau thawai pen สื้อเชิ้ตนะครับ?" Itu ya bahasa Thainya ya. Ada subtitlenya Bapak Ibu. Yang artinya saya tanya murid saya, "Kenapa ya mereka kok ngasih saya pakaian?" Dalam hati, ini umat kok ngasih pakaian, dia maksa saya lepas jubah ya. Begitu toh. Ternyata itu tradisi Thai. Biasanya karena mereka bermimpi keluarga mereka yang sudah meninggal datang tidak berpakaian. Jadi mereka berbuat kebajikan, berdana ke para bantenya itu pakaian. Singlet sama celana pendek. Itu yang saya dapatkan, betul. Singlet dengan celana pendek. Jadi saya jadi mikir setelah dia kasih saya jawaban itu. Ternyata biku itu punya side job. Pekerjaan sampingan. JNE antar alam Bapak Ibu. Nah ini kasih saya kaos ini, suruh ngantar ke makhluknya. Ya, tapi maksud mereka berbuat kebajikan, semoga yang meninggal dapat jasa. Ya, setelah itu punya karma baik bisa dapat pakaian. Tapi itu tidak salah, cuma tidak komplit. Yang benar ya harusnya dia berdana jubah. Kaos itu bikunya tidak bisa pakai. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, jam 9 sudah. Ya, konsentrasi Bapak Ibu sudah tinggal 25%. Saya masih belum jawab yang berhala. Tutup dengan pertanyaan berhala ya. Bagaimana jawab dengan sopan ya. Baik, yang jawab dengan sopan itu begini. Beritahu teman kita yang dari agama lain, dalam ajaran Buddha, kita tidak diajarkan untuk meminta-minta kepada arca. Tidak. Kami sembahyang kepada arca itu alasannya begini. Baik. Setiap dulu ya, sekarang sudah jarang karena saya sering pembinaan di luar. Kalau dulu Bapak Ibu, setiap seminggu 2 minggu sekali selalu ada kunjungan ke Wihara Mendut dari mahasiswa. Salah satunya mahasiswa perbandingan agama, ya, atau dari pesantren bahkan dari gereja. Lalu mereka juga sering bertanya mengenai ini. Kok umat Buddha sembahyang patung? Gitu ya. Lalu saya akan jawab seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal ya. Ya. Saya tanya begini. Pak, Bu, Mas, saya mau tanya. Pernah enggak upacara bendera? Pernah. Baik, ketika upacara bendera, kita memberi hormat kepada bendera merah putih. Betul ya? Pertanyaan saya. Yang dihormati itu kainnya atau tiangnya? Apa Bapak Ibu? Kain ya. Kalau yang dihormati adalah kainnya, kenapa ketika Anda cuci bendera itu, kalau Anda cucinya manual, harusnya setiap kali gosok hormat. Ya karena Anda menghormat kainnya toh. Betul ya? Lalu ketika Anda lipat, mau simpan di lemari, Anda hormat enggak? Tidak. Oh kalau begitu tiangnya Bante. Tiangnya saja kadang-kadang sudah selesai acara, tiangnya kita simpan di gudang, betul? Disenderin di dinding. Kalau Anda sebenarnya menghormat tiangnya, setiap kali lewat Anda harus. Nanti besok saya pulang wihara ketemu tiang, laporin ke Bante, kepala wihara. Bante, Bantenya sudah sakit itu Bikku Abijata. Ketemu tiang hormat. Bukan. Yang dihormati pun bukan tiangnya. Yang dihormati pun bukan sekedar kainnya. Yang dihormati apa Bapak Ibu? Yang dihormati adalah
simbol perjuangan dan pengorbanan para pahlawan memerdekakan Indonesia. Simbol. Simbol itu harus lengkap. Benderanya berwarna merah dan putih. Kemudian diikat di tiang bendera. Bendera tiang ditegakkan di tempat yang pantas. Betul? Kita katakanlah di depan lapangan, pantas tempatnya. Di depan gedung, pantas tempatnya. Ketika semua syarat dan kriteria terpenuhi, semua itu kita sebut sebagai simbol perjuangan para pahlawan. Lalu kita memberi hormat. Pantaskah kita menghormat para pahlawan yang meninggal untuk memerdekakan negara kita? Sangat pantas. Betul ya? Bukan kainnya, bukan tiangnya, tapi simbol perjuangan para pahlawan. Bapak, Ibu, Saudara, seperti itulah yang kita lakukan kepada Arca Sang Buddha. 500 tahun setelah Sang Buddha wafat, tidak pernah ada arca. Arca Buddha itu muncul 500 tahun setelah Sang Buddha wafat. Sebagai bentuk mengkaryakan cara untuk menghormati Sang Buddha. Oleh karena itu wajah Buddha Rupang itu beda tempat, beda wajah. Betul? Karena orang menggambar yang terbaik di tempat mereka. Kalau Candi Borobudur, ya itu adalah wajah pria Jawa paling ganteng, paling berwibawa. Kalau di Thailand, itu ya pria Thailand yang bisa digambarkan paling ganteng, paling berwibawa. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Arca Sang Buddha, arca itu disebut para arkeolog. Masyarakat menyebutnya patung, umat Buddha menyebutnya rupang. Ketika arca Sang Buddha, rupang, diletakkan di tempat yang pantas, lebih tinggi dari seharusnya. Ada altarnya. Kemudian ditemani oleh bunga, setidaknya tempat dupa, tempat lilin. Kita tahu itu adalah simbol perjuangan Bodhisatta mencapai penerangan sempurna. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Kita memberi hormat kepada arca alasannya dua. Yang pertama, menghormati perjuangan Bodhisatta mencapai tingkat kebudaan. Beliau menyiksa diri 6 tahun loh Bapak Ibu. Betul ya? Yang kedua, cinta kasih beliau mau mengajarkan dharma kepada kita semua. Karena seorang Buddha tidak mengajarkan dharma juga tidak apa-apa. Karena sudah mencapai nibbana. Betul ya? Kalau beliau tidak mengajarkan dharma, ya beliau disebut Paceka Buddha. Hidup beliau tidak bertambah baik dengan mengajarkan kita dharma, tidak berkurang baik dengan mengajarkan kita dharma. Jadi beliau mau mengajarkan dharma untuk kita benar-benar adalah cinta kasih. Ingin kita terbebas dari penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bertemu Buddha Rupang, berilah penghormatan yang mendalam. Ya, Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Ada minta-minta, tidak perlu. Anda buat kebajikan. Kalau Anda mau meminta, Anda membuat tekad, silahkan. Ya, dan itu akan kembali kepada karma baik Anda masing-masing. Cara yang lain, boleh bertemu arca Sang Buddha, Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya kalau ke kelenteng Bapak Ibu, saya juga berdoa. Nah tadi Bante bilang tidak boleh berdoa. Saya berdoanya sederhana. Saya biasanya berdiri di depan altar, tidak anjali. Biku tidak boleh anjali ke dewa. Biku tidak anjali. Apa yang saya sampaikan? Semoga para dewa di tempat ini semuanya berbahagia. Ya. Karena para dewa itu sudah membantu menjaga ajaran Buddha. Kalau tidak ada kelenteng Bapak Ibu, kita hilang loh agama Buddha. Satu ketika sudah tidak ada dharma. Yang ada tinggal arca Sang Buddha yang tersimpan di kelenteng. Betul? Ya, tidak ada yang mengajar dharma. Tapi berkat masih ada rupang Sang Buddha, kita masih ingat bahwa ajaran Sang Buddha itu ada. Jadi saya tiba di kelenteng mana saja, dan saya sangat senang ke kelenteng. Ya, saya akan berdoa dalam hati, semoga para dewa berbahagia.
Kadang bahkan saya mengucap terima kasih. Ya, terima kasih sudah menjaga ajaran dan umat Buddha di tempat ini. Ya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Bapak Ibu Saudara, tadi Ibu mau nanya ya? Wah, jadi lembur kalau Ibu nanya ya. Coba Ibu tanya, saya jawab dalam 2 menit. Ibu mau nanya apa? Iya. 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 Baik. 2 menit ya, pas 12 itu ya. Nah, begini, Ibu jawab saja. Ya, terima kasih sarannya. Dua-duanya baik ya. Ya, jauh lebih baik ya. Senang vegetarian tapi juga praktek fungsen ya. Vegetarian itu membuat kita menjadi sehat ya, kolesterol jadi turun. Lalu jelaskan ke dia, ya saya makan daging itu yang makhluknya sudah mati. Saya juga nggak pesan apa yang masih hidup. Dia ngerti tidak ngerti ya itu bukan tanggung jawab kita. Kita sudah berusaha menjelaskan yang terbaik, betul ya? Karena kan kita tidak bisa membuat semua orang paham gitu. Jadi walaupun dia masih belum puas dengan jawaban kita, ya apa boleh buat. Ya, kalau satu hari dia ada waktu mau dengerin Dharma, ya boleh dikirimin video ceramah di mana saya membahas kenapa umat Buddha Theravada tidak vegetarian, misalkan seperti itu. Jadi dijawab saja dengan baik, ya dua-duanya baik, ya fungsen baik, vegetarian baik, ya. Ya secara Theravada saya tidak boleh makan makhluk yang masih hidup. Saya praktek 5 sila, saya tidak membunuh, ya. Saya mengusahakan tidak membunuh makhluk hidup. Ya, jadi ya terima kasih saran Anda. Begitu saja. Ya, semoga 2 menit ya. Tidak lihat jam tadi. Bapak Ibu Saudara ya, anumodana, terima kasih ya. Waktu kita berjalan begitu cepat. Waktu kita sudah habis Bapak Ibu. Semoga apa yang Bapak Ibu pelajari malam hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam Dharma, maju dalam kehidupan. Sabbe Sata Bawantu Sukitata.